pagi Bapak Ibu kelas sekolah minggu dewasa dan dewasa senior yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, bersyukur bisa bertemu lagi pagi hari ini dalam kelas sekolah minggu online kita. Sebelum kita belajar pelajaran ketiga di triwulan kedua ini, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini waktu Tuhan untuk berbicara kepada kami. Kami membuka hati kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan. Jamah setiap hati kami yang mendengar pagi hari ini, biar firman Tuhan ini boleh menjamah kami, boleh menyembuhkan kami, boleh menolong kami, dan firman ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati setiap kami yang mendengarkan, dan berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran triwulan kedua kita ini tentang keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan salah satu inti dari keluarga yang mengasihi Tuhan adalah pelajaran yang akan kita bahas pagi hari ini, keluarga sebagai rumah pemulihan. Tema pelajaran ketiga kita ini diambil dari Kejadian 25 sampai Kejadian 33. Dan apa tujuan dari pelajaran kita pagi hari ini, keluarga sebagai rumah pemulihan? Pertama, kita mampu menganalisa penyebab timbulnya konflik dan apa solusi yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Kedua, kita mampu dengan ketulusan hati memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada anggota keluarga yang bersalah. Dan apakah ini mudah? Tentu tidak ya. Tapi sebagai orang percaya kita yakin penuh bahwa dengan pertolongan dari Allah melalui kerja Roh Kudus kita mampu untuk melakukan ini semua. Nah, ada ungkapan yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, ini benar ya, ungkapan ini ada kebenarannya. Namun ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah terlanjur kecewa dan sakit hati? Nah, ini yang mau kita pelajari pagi hari ini. Kita tentu harus mendapatkan satu cara, satu perawatan sehingga benar-benar rasa sakit dan kecewa ini bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Dan perawatan ini adalah kita harus menerima firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup kita. Kemudian kita harus benar-benar dengan tulus hati menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan yang paling penting adalah kita bertobat dan mengampuni dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam buku pelajaran sekolah minggu kita yang dikeluarkan oleh Lembaga Literatur Baptis dan ditulis oleh Pendeta Sahat Sinaga, dijelaskan bahwa untuk menghasilkan keluarga yang mengasihi Tuhan dan bahagia, yang harus kita bangun adalah home, bukan house. Ya, ada perbedaan makna dari kedua kata yang sinonim ini. House menunjuk kepada bangunan atau sarana tempat tinggal, dan bisa saja satu keluarga itu belum memiliki house yang indah, house yang memadai, house yang megah, tetapi dia harus memiliki home yang benar-benar hangat, kuat, harmonis, dan aman, bahkan penuh dengan kedamaian, karena home menuju kepada orang-orang yang ada di dalamnya atau anggota keluarga. Dan yang kita harus ingat bahwa pagi hari ini kita akan belajar bahwa keluarga itu seharusnya menjadi tempat kita bernaung dengan rasa aman. Keluarga itu harus
tempat kita menerima kasih yang penuh, tempat resolusi konflik, tempat pembentukan karakter yang baik, dan tempat kita untuk menciptakan anggota-anggota keluarga yang saleh dan melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, mengapa terjadi konflik dalam keluarga? Kalau kita tahu bahwa kita harus membangun keluarga itu dengan sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tapi bagaimana keadaan saat ini? Masih banyak terjadi konflik-konflik yang berat di dalam keluarga. Nah, jawabannya adalah hanya satu, yaitu fungsi keluarga tidak terjadi dan tidak diimplementasikan dengan benar di dalam keluarga. Nah, salah satu fungsi keluarga adalah memimpin anggota keluarga kepada pertobatan. Apakah pertobatan itu sangat penting, sangat hakiki? Ya, jelas ya. Pertobatan itu sangat penting, sangat hakiki. Dan apakah pertobatan itu terjadi dalam keluarga kita atau terjadi dalam keluarga setiap jemaat yang mendengarkan pagi hari ini? Nah, ini yang harus kita jawab bersama-sama ya. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata dengan jelas bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan kalau kita lihat di dalam buku kita pagi ini, Rahasia Pemulihan Keluarga, ketika Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah kehilangan, berdosa, maka citra dan rupa Allah itu telah menjadi rusak. Dan ini dimulai ketika Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa. Dan dengan kata lain, Adam dan Hawa mewariskan kepada manusia keadaan yang sudah berdosa di hadapan Allah. Manusia berdosa berarti manusia yang melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehendak Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan hamartia, di mana keberadaan manusia yang sudah tidak memenuhi standar Allah, yang kemudian nampak dari tindakan dan sikap hidup manusia. Salah satu bukti keberdosaan manusia adalah konflik, perselisihan, atau pertengkaran. Kejadian 25 dan Kejadian 27 sampai 33 dideskripsikan konflik yang terjadi dalam keluarga. Dosa mengakibatkan masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga Ishak dan Ribka terjadi konflik antara suami istri, orang tua dengan anak-anak, bahkan anak-anak dengan anak-anak. Konflik ini terjadi karena ada beberapa hal di dalamnya. Pertama, pola didik, pola asuh dari Ishak dan Ribka. Mereka menerapkan pola asuh diskriminatif, tidak adil, pilih kasih. Dan Ishak, dia lebih sayang kepada Esau, sedangkan Ribka dia sangat kasih kepada Yakub. Pola asuh yang salah ini terjadi ketika Esau itu menjadi anak emasnya Ishak dan Yakub menjadi anak emasnya Ribka, sehingga di situ terlihat bagaimana suami istri melakukan diskriminatif dan mereka pilih kasih. Kemudian konflik suami istri. Kenapa terjadi konflik dalam kehidupan Ishak dan Ribka? Karena mereka tidak mematuhi firman Tuhan. Ribka dia tidak mau tunduk kepada suaminya, sehingga akhirnya Ishak dan Ribka sebagai suami istri, mereka saling membenarkan diri, mereka saling menyerang, mereka saling mempersalahkan atas pertengkaran yang terjadi antara Esau dan Yakub. Padahal mereka lupa
bahwa ini dimulai ketika mereka melakukan kesalahan, di mana mereka melakukan ketidakadilan dan pilih kasih. Sehingga di situ dikatakan Ribka dia melakukan sedemikian rupa sehingga Yakub anak kesayangannya ini menjadi mirip dengan Esau karena dia ingin memperdaya Ishak suaminya. Ribka menipu dan memperdaya suaminya sendiri. Dan yang paling disayangkan adalah ketika tidak ada satu pun dalam keluarga yang mau mengakui kesalahan, mereka tidak proaktif untuk saling mengampuni. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena telah ditipu dan dicurigai, dan Yakub dia tidak mau mengakui bahwa kesalahan dia juga begitu sangat besar, sehingga permusuhan antara kedua saudara kembar ini terjadi selama bertahun-tahun, dan mereka menyimpan luka hati dan dendam, sehingga Alkitab berkata mereka akhirnya terpisah sangat jauh. Dan Ishak dan Ribka ini menjadi gambaran dari orang tua juga masa kini yang bisa juga melakukan kesalahan dalam mengasuh anak, ya. Dan kita tahu tidak ada orang tua yang sempurna memang, tetapi mari kita lihat, kita belajar bersama-sama bahwa firman Tuhan mengajarkan kebenaran-kebenaran yang harus diterapkan di dalam keluarga Kristen, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan sakit hati dan permusuhan yang mengakibatkan kepahitan selama bertahun-tahun. Dan paling disayangkan bahwa ketika tidak ada kepercayaan dan saling memperdaya, saling menipu dalam satu keluarga, itu sangat-sangatlah berbahaya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Kristen? Apa rahasia pemulihan sebuah keluarga? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, rahasia pemulihan keluarga yang pertama adalah menerima bahwa dalam keluarga kita mempunyai peran yang berbeda. Suami memiliki perannya, istri memiliki perannya, dan anak-anak memiliki perannya masing-masing. Dan di dalam buku murid kita dikatakan bahwa ketika peran ini kita hargai dengan baik, bahwa suami, istri, dan anak-anak memiliki peran yang berbeda, kita akan mengalami pertumbuhan yang baik dan benar dalam keluarga. Karena dikatakan kehidupan adalah school of character building, dan keluarga ini menjadi sekolah karakter kita yang berlangsung setiap hari. Dan bagaimana kita bisa menjadi dewasa di dalam karakter, itu kita mulai di dalam satu keluarga yang benar-benar menerapkan firman Tuhan, di mana kita sangat menghargai dan menghormati setiap peran dari suami, peran dari istri, dan peran dari anak-anak. Sehingga dikatakan di sini kita akan belajar untuk saling memahami dan belajar untuk saling mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik dan benar. Karena dikatakan orang tua yang memiliki peran yang baik dan benar, dia akan bertanggung jawab dalam melakukan perannya itu dengan baik, sehingga dia menjadi panutan yang baik dan benar bagi anak-anak. Di sini dikatakan sikap orang tua yang optimis dan tidak mudah menyerah menciptakan anak-anak yang tangguh. Orang tua yang merespons segala perkara dengan ucapan syukur akan membentuk anak-anak yang tidak mudah kecewa dan bersungut-sungut. Orang tua yang beriman dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan akan memberi pengaruh positif dan manfaat besar dalam pengembangan kerohanian anak. Dan orang tua yang menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan benar
akan ditiru oleh anak-anaknya. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa buat kita ketika kita benar-benar paham bahwa kita harus saling menerima peran dalam keluarga kita dengan baik dan benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, rahasia pemulihan keluarga yang kedua, menerima dalam keluarga bahwa kita mempunyai karakter yang berbeda. Sekali lagi, kita menerima dalam keluarga bahwa kita mempunyai karakter yang berbeda. Nah, peran dan karakter yang berbeda bisa menjadi sumber konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, tiap anggota keluarga harus saling menerima perbedaan karakter yang ada. Nah, keluarga Kristen di dalam pelajaran kita pagi hari ini dikatakan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan karakter yang ada. Dan keluarga Kristen harus menjauhkan sikap suka mencela, mencerca, menghina, mengintimidasi, mengancam, bahkan merendahkan. Sebaliknya, kita harus mengembangkan sikap saling menghargai, sikap penerimaan, memotivasi, mendorong dalam sesuatu yang benar, dan hidup dalam kerukunan oleh karena adanya pengampunan. Nah, Esau dan Yakub selama bertahun-tahun mereka hidup dalam amarah. Mereka hidup dalam dendam, kepahitan, dan kebencian. Mereka terpaksa hidup terpisah meskipun mereka adalah saudara kembar. Dan bagaimana hubungan mereka akhirnya di dalam Alkitab dikatakan bisa pulih ketika Yakub dia merendahkan diri dan meminta maaf kepada Esau di dalam Kejadian 32 dan 33. Dan Yakub sempat ditegur Tuhan di mana pangkal pahanya dipukul sehingga menjadi pincang. Kejadian 32 ayat 22 sampai 33 menjelaskan itu. Sehingga akhirnya yang terjadi, Yakub yang arti namanya penipu, dia berganti menjadi Israel yang berarti berani meminta maaf. Dan ini adalah satu gambaran pemulihan yang sangat baik, sangat benar sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita berani mengakui kesalahan dengan merendahkan diri, dengan kerendahan hati kita berani untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dan kunci utama dari pulihnya keretakan atau konflik di dalam keluarga Ishak dan Ribka adalah pengampunan. Dan kiranya ini juga menjadi satu kunci pegangan di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen saat ini, terutama rumah tangga kita yang pagi hari ini mendengarkan pelajaran sekolah minggu kita. Yang paling penting di dalam pengampunan adalah bukan tentang siapa yang salah, tetapi kesediaan untuk sama-sama bertobat dan meminta maaf serta memberikan pengampunan yang tulus sehingga menghasilkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani yang luar biasa. Esau dan Yakub mereka tidak mempersalahkan orang tua mereka. Memang benar bahwa orang tua bisa salah, tetapi mengkambing hitamkan kesalahan orang tua itu pun tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tetapi yang terpenting di dalam satu keluarga adalah sikap kedewasaan rohani kita. Kita membuang segala keegoisan, ketidaktaatan, penipuan, suka memperdayakan, mencari keuntungan, mendiskriminasi, mengancam, dan hal-hal yang membuat kekecewaan dan kepahitan itu harus kita buang di dalam
kehidupan berkeluarga kita, sehingga yang ada hanyalah menerima dengan tulus hati, saling menghormati bahwa kita memiliki peran yang berbeda, karakter yang berbeda, sehingga pemulihan terjadi, rumah kita menjadi rumah pemulihan, konflik bisa diminimalis oleh karena kita mengedepankan pengampunan dan mengedepankan hidup yang taat kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum saya mengakhiri bagian pelajaran kita pagi ini, mari kita siapkan waktu mendiskusikan beberapa pertanyaan yang penting di dalam buku ini yang ditulis di dalam kelompok kita masing-masing, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita, dan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita carikan solusi bersama-sama, yaitu mengapa terjadi kekerasan dalam keluarga. Ya, kekerasan di sini dikatakan bahwa kekerasan adalah penerapan gaya premanisme dalam kekeluargaan, dan melakukan kekerasan menyebabkan hilangnya hormat dan respek dari sesama anggota keluarga. Ketika ayah yang melakukan ini, ayah tidak akan dihormati. Ketika ibu yang melakukan ini, berarti dia menghancurkan harga dirinya sebagai seorang ibu dan istri. Ketika anak-anak yang melakukan kekerasan, berarti dia menghancurkan nama baiknya dia sendiri dan nama baik keluarga. Dan kekerasan dalam keluarga itu selalu menghancurkan, itu selalu menghasilkan kehancuran yang sangat berat. Dan kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi malah memperburuk keadaan. Dan kekerasan itu bukan hanya secara fisik, memukul dan melukai, tetapi kekerasan secara sikap, kita merendahkan, kita mempermalukan, itu juga merupakan tindak kekerasan sikap yang tidak baik. Atau kekerasan dalam perkataan, mengumpat, mengutuk, menghina, bahkan sekarang kekerasan di dalam sosial media, penyampaian-penyampaian yang tidak baik, atau kutipan-kutipan yang tidak baik, atau kita memberikan hal-hal, tulisan-tulisan yang tidak membangun, tetapi menjerumuskan orang lain. Dan ini juga merupakan sesuatu kekerasan-kekerasan yang sungguh tidak patut kita lakukan sebagai keluarga Kristen. Nah, yang juga kita harus sama-sama diskusikan dalam kelompok kita masing-masing, hal-hal apa yang menjadi sumber konflik. Penyebab timbulnya emosi dan amarah dalam keluarga itu apa saja. Dan kekerasan seperti apa yang sering terjadi di dalam keluarga kita akhir-akhir ini. Ini kiranya boleh kita diskusikan di dalam keluarga, di dalam kelompok sekolah minggu kita masing-masing. Dan ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya ini boleh memberkati dan boleh menolong kita untuk memahami pelajaran kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.